Rangkuman materi tes wawasan kebangsaan tentang Pancasila. Garuda Pancasila. Jumlah bulu terdiri dari sayap 17 helai, ekor 8 helai, kaki 19 helai, leher 45 helai, kemudian emas yang berarti kejayaan, perisai yang berarti kekuatan atau pertahanan, kepala ke kanan yang berarti etika, garis tebal pada perisai yang berarti garis khatulistiwa. Asal kata Pancasila. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang artinya 5, sila artinya sendi atau dasar, atau sila yang berarti peraturan tingkah laku yang baik. Diambil dari kitab Negara Kertagama, ditulis oleh Empu Prapanca Kerajaan Majapahit dan dicetuskan oleh Muhammad Yamin. Dasar negara yang dicetuskan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 terdiri dari 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Kemudian dasar negara oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 terdiri dari 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Dasar negara yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tanggal 1 Juni 1945 terdiri dari 1. Kebangsaan, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian tanggal 1 Juni dianggap sebagai hari lahir Pancasila. Kemudian Piagam Jakarta tanggal 22 Mei 1945 yang isinya 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama Piagam Jakarta diusulkan oleh Muhammad Yamin. Sila pertama dalam Piagam Jakarta kemudian diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta atas usul A.A. Maramis agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama selain Islam, mengingat kemerdekaan yang ingin disegerakan. Panitia 9 beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Ahmad Subarjo, 4. Muhammad Yamin, 5. A.A. Maramis, 6. Haji Agus Salim, 7. Kiai Haji Wahid Hashim, 8. Abi Kusno Jokro Suyoso, 9. Abdul Kahar Muzakir. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi. Filosofi berasal dari bahasa Yunani yaitu philos yang artinya cinta, sophein yang artinya kebijaksanaan. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idein yang artinya melihat, dan logos yang berarti ajaran. Kedudukan Pancasila. 1. Sebagai falsafah hidup, yaitu keyakinan yang memiliki kebenaran. 2. Sebagai pedoman hidup, yaitu way of life, pedoman umum dalam bersikap dan bertingkah laku. 3. Sebagai sistem filsafat, yaitu harus dipahami secara totalitas satu kesatuan berdasar hierarkis piramidal. 4. Sebagai perjanjian luhur, yaitu dibuat oleh Founding Father bangsa Indonesia. 5. Sebagai dasar negara, yaitu dasar mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. 6. Sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Pancasila sebagai asas organisasi. Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol. Dasarnya,
Kitab MPR nomor 2 garing MPR garing 1978 kemudian dicabut. Pancasila tetap dilaksanakan sebagai dasar negara. Kausa Pancasila. 1. Materialis atau bahan, yaitu digali dari nilai masyarakat sehari-hari. 2. Formalis atau bentuk, yaitu dibentuk atau dibuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Efisien atau karya, yaitu hasil yang ditetapkan oleh PPKI. 4. Finalis atau tujuan, yaitu bertujuan sebagai dasar negara. Pancasila sebagai sumber nilai. 1. Nilai dasar, yaitu nilai dari kelima sila Pancasila, berupa cita-cita dan tujuan yang baik dan benar. 2. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar, yang terdiri dari undang-undang, GBHN, dan lain-lain. 3. Nilai praksis, yaitu realisasi nilai instrumental secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Nilai Pancasila, menurut Profesor Noto Negoro. 1. Nilai material, yaitu berguna bagi jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu berguna bagi aktivitas manusia. 3. Nilai kerohanian, yaitu berguna bagi kerohanian manusia, yang terdiri dari A. Nilai kebenaran, rasio. B. Nilai keindahan, yaitu perasaan. C. Nilai kebaikan, yaitu kehendak. D. Nilai religius, yaitu kepercayaan. Pancasila sebagai paradigma. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka berpikir atau keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mempunyai kedudukan sebagai 1. Cita-cita bangsa Indonesia. 2. Jiwa bangsa. 3. Moral pembangunan. 4. Dasar negara Republik Indonesia. Pembangunan sesuai Pancasila. 1. Tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. 2. Tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. 3. Harus menghormati HAM, yaitu pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. 4. Dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka. 5. Diprioritaskan pada penciptaan taraf minimum keadilan sosial, yaitu mengutamakan mereka yang paling lemah untuk menghapuskan kemiskinan struktural. Pancasila sebagai puncak kebudayaan. 1. Sila pertama, menunjukkan tidak satupun suku bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Sila kedua, merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesuku bangsaan, kedaerahan, maupun golongannya. 3. Sila ketiga, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. 4. Sila keempat, merupakan nilai budaya yang luas persebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. 5. Sila kelima, betapa nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila sebagai filsafat. 1. Dasar ontologis, yaitu Pancasila sudah menjiwai dalam tubuh manusia secara kodrati. 2. Dasar epistemologis, yaitu Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan untuk pedoman bangsa. 3.
Dasar aksiologis, yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Dimensi realitas, yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut bersumber pada nilai-nilai real dalam masyarakat yang bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. 2. Dimensi idealisme, yaitu bahwa ideologi tersebut harus memberikan harapan, cita-cita tentang masa depan yang lebih baik. 3. Dimensi fleksibilitas, yaitu bahwa ideologi mengandung atau memiliki keluasan yang memungkinkan adanya berbagai pengembangan pemikiran baru tanpa khawatir meninggalkan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia. 1. Kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum tersebut yang untuk Indonesia ialah pemerintahan Republik Indonesia. 2. Kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu yang untuk Indonesia ialah Pancasila. 3. Kesatuan waktu yang menetapkan saat berlaku peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia ialah sejak tanggal 18 Agustus 1945. 4. Kesatuan daerah sebagai batas wilayah berlaku bagi peraturan-peraturan tersebut yang untuk Indonesia ialah seluruh wilayah bekas daerah Hindia Belanda mulai dari Sabang sampai Merauke.